Transportasi publik yang memadai dan representatif menjadi salah satu bahasan dalam debat kedua Pilkada Buleleng yang digelar Selasa tanggal 12 November tahun 2024 di Lovina, Buleleng. Kedua pasang calon, yakni Nyoman Sugawakori dan Gede Suwardana serta I Nyoman Sucidra dan Gede Supriyatna menawarkan sejumlah solusi dari pertanyaan yang diajukan panelis terkait transportasi publik ini. Sucidra yang mendapat pertanyaan ini dari panelis mengutarakan bahwa saat ini kemacetan merupakan persoalan yang tidak hanya dihadapi Buleleng, namun juga kota-kota besar di dunia. Ia pun menyebut transportasi publik yang memadai akan membantu mengurai kemacetan yang saat ini sudah dirasakan di beberapa jalur di Buleleng. Memang masalah transportasi publik ini menjadi masalah. Dan kemacetan juga menjadi masalah di mana-mana. Di Indonesia, di Bali, kemudian di Buleleng, kita sudah mengalami ruas-ruas jalan seperti di Simpang Panji, kemudian Simpang Undiksa, itu jam-jam tertentu menjadi sangat-sangat crowded. Sedangkan transportasi ini merupakan urat nadi daripada perekonomian. Ketersediaan transportasi yang memadai ini merupakan salah satu syarat utama sebuah daerah itu untuk maju. Transportasi adalah tentang distribusi barang, kemudian jasa dan orang. Kelancaran distribusi inilah yang memutar roda perekonomian sehingga daerah itu bisa maju. Dan untuk di Buleleng, moda transportasi yang kami lihat di sini adalah masih cenderungnya masyarakat untuk mempergunakan alat transportasi pribadi. Walaupun itu untuk keluar daerah, banyak sekali masyarakat kita yang masih mempergunakan jalur moda transportasi sepeda motor. Dan ini yang sangat membahayakan. Kemudian apa yang kami tawarkan untuk moda transportasi eksternal ini adalah revitalisasi terminal-terminal yang ada di Kabupaten Buleleng. Karena terminal-terminal sekarang yang ada itu belum memadai untuk naik turunnya penumpang. Kemudian memberikan subsidi kepada transportasi yang ada di Kabupaten Buleleng untuk meremajakan armadanya sehingga alat transportasi ini, khususnya yang keluar dari Buleleng itu jauh lebih nyaman seperti yang ada sekarang. Kemudian apa ya lagi yang dilakukan adalah pelatihan terhadap driver. Driver ini sangat vital untuk mengemudikan kendaraannya sehingga penumpang yang mempergunakan alat transportasi publik ini bisa nyaman dan aman sampai di tempat tujuan. Sementara itu, menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2, Sugawakori mengatakan ada beberapa solusi yang bisa diberikan. Salah satunya pembangunan Bandara Bali Utara, karena dalam menyediakan transportasi publik ini tidak bisa hanya di darat, melainkan harus komprehensif, yaitu di udara, laut, dan darat. Kalau kita bicara tentang aksesibilitas, maka kita harus bicara tentang bagaimana upaya kita menciptakan kondisi yang kondusif, agar masyarakat memperoleh pelayanan yang nyaman, lancar, mudah, tepat waktu, dan terjangkau. Inilah peran pemerintah untuk hadir. Dan kalau kita bicara tentang transportasi, maka kita tidak boleh lepas dengan transportasi darat, laut, maupun udara. Khusus untuk transportasi udara, kami berkomitmen untuk mewujudkan Bandara Bali Utara di Buleleng ini. Kemudian untuk transportasi laut, kita akan berkomitmen mengembangkan Pelabuhan Cukan Bawang dan Sangsit. Kemudian untuk darat, khusus di kota, kita akan inventarisasi kalau memang angkutan publik masyarakat ini masih bisa bergerak, kita akan bantu dengan berbagai fasilitas. Kalau tidak, pemerintah harus hadir dengan bus-bus kelas menengah, paling tidak seat 20. Kemudian kita harus membenahi transportasi kita yang dari Gerogak sampai dengan ke
Tejo Kule dengan menyediakan transportasi yang kelas menengah, karena kita belajar dari pengalaman di Denpasar, bis besar justru akan menghambat terjadi atau akan membuat terjadinya kemacetan. Terima kasih. Debat kedua yang berlangsung sekitar 2 jam itu mengambil tema, menyelesaikan permasalahan Buleleng untuk Buleleng maju dan berkelanjutan. Debat dibagi dalam 6 segmen, diawali dengan pemaparan visi dan misi masing-masing paslon. Kemudian dilanjutkan dengan penajaman visi dan misi lewat pertanyaan yang disediakan oleh panelis. Nyoman Yuda melaporkan.